Tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Ini adalah harapan kita. Dan kami yakin, insya Allah, mereka akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua. Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan kita biarkan segala temuan itu nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini biar menjadi catatan, catatan pengingat, catatan yang penting bagi perjalanan Republik ini, perjalanan bangsa ini, di masa yang akan datang. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai ini berulang lagi. Dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras. Kepada seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati. Dengan luar biasa hingga tuntas. Dan kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan yang tak henti menguatkan kami. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sahabat Henrys, di video kali ini saya akan mencoba menganalisa perihal keputusan MK ke depan. Apakah tim hukum Amin dan juga tim hukum Ganjar berpeluang menang di gugatan sengketa Pilpres 2024? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henrys semua. Oke, sebelum kita akan coba analisa, sebaiknya kita dengarkan dulu tim hukum Amin dan juga tim hukum Ganjar Mahfud, dua-duanya kompak menolak hasil penetapan KPU dan diadakannya pemilu ulang. Check it out. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Ya. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya hanya ingin memberikan semacam apa ya indikasi ya. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu, dan memerintahkan KPU untuk mengadminister, menyelenggarakan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta.
Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, karena menurut saya kita dalam satu momen ya yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa. Sementara itu berbalik dengan antara tim hukum Amin Ganjar Mahfud dengan tim hukumnya Paslon 02 Prabowo Gibran. Yuk kita dengarkan di sini. Kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 03 di dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang cacat formil, cacat prosedural. Untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur harus mengenai tentang perhitungan suara, mana yang benar, mana yang tidak benar. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan, karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas putusan MK yang sudah final and binding. Saya mencoba menilai dari ketiga tim kuasa hukum ini ya, sesuai dengan apa yang saya bisa. Kalau tim hukum Amin itu melakukan gugatan sengketa ini sesuai dengan fakta yang terjadi, yang didapatkan, dan juga banyak bukti. Dan juga begitu juga dengan tim hukum Ganjar Mahfud. Makanya kedua belah pihak meminta akan adanya terjadinya pemilu ulang. Oke. Sementara itu dari tim hukum Paslon 02 Prabowo Gibran, mereka ini orang-orang ternama ya kan, sudah sangat pakar katanya ya, sudah malang melintang di pengacara, advokat ya kan, Yusril Iza Mahendra, O.C. Kaligis, Otto Hasibuan, ada Hotman Paris Utapea dan lain-lainnya. Sedangkan di pihak Ganjar Mahfud itu ada Tudung Mulia, ada satu lagi siapa tuh namanya saya lupa itu ya, itu juga sangat terkenal. Sedangkan di tim hukum Amin itu notabene-nya tidak begitu terkenal ya kan, tidak begitu terkenal ya, berbeda dengan yang dua ya. Nah, kalau saya perhatikan dari pernyataan statement dari tim Paslon 02, mereka ini pakar dan mengerti sekali hukum. Nah, tapi mereka terkesan memutarbalikkan ya, karena mereka mengerti hukum, jadi tampak sekali itu diputarbalikkan itu. Jadi terkesan pembenaran gitu ya. Sedangkan kita ketahui bersama, apapun gugatan itu bisa disampaikan di MK. Fungsi MK itu apa? Ya, mengapa kok Paslon 01 dan 03 itu keberatan dengan pencalonan Gibran? Sedangkan MK sendiri dan DKPP sudah memutuskan itu melanggar kode etik berat. Tapi kok mereka tidak mengatakan seperti itu? Oke? Dan katanya cacat formil. Itu dari Otto Hasibuan mengatakan itu kan nggak harusnya di MK gitu ya. Terus kemana? Segala sesuatu konstitusi itu bisa diajukan ke MK. Contohnya, contohnya ini ada berapa kasus yang diajukan ke MK dan itu semua ditolak oleh MK. Maka dari inilah peluang tim Amin dan juga tim Ganjar bisa menang di MK di sengketa pemilu kali ini dan bisa diajukan ya pemilu ulang ya. Dari sini kita perhatikan, plus satu lagi dengan tidak adanya Paman Usman. Oke, yuk kita lihat apa saja kasus yang dibatalkan oleh MK. Yang pertama ini adalah ide busuk agar pilkada dipercepat dibatalkan MK ya. Alhasil Jokowi nggak bisa cawe-cawe. Dan saya baca berita juga ide mempercepat pilkada ini dari Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu, tapi dibatalkan oleh MK. Lalu yang kedua, MK hapus
pasal pencemaran nama baik yang digunakan Lord untuk menjerat Haris dan Fathia. Ya, ada pasal kan? Dan itu diajukan oleh Haris dan Fathia, diterima oleh MK, dan akhirnya pasal pencemaran nama baik dan berita bohong itu dihapuskan. Yang ketiga ya guys ya, berapa hari yang lalu 21 Maret 2024 MK menolak gugatan sebuah perusahaan nikel yang meminta kawasan pesisir dan pulau kecil boleh dijadikan wilayah pertambangan. MK tetap menyatakan tidak boleh. Nah, dari 3 kasus ini, peluang tim hukum Amin dan tim Ganjar Mahfud menang di sengketa Pilpres di MK itu besar. Ya. Dengan catatan Paman Usman sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian hakim benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa ada tekanan, apalagi money, kekuasaan, ya. Maka gugatan yang dilayangkan ke MK kemungkinan besarnya bisa diterima dan kemudian pemilu bisa dilakukan ulang. Itu menurut pandangan saya. Kita nggak tahu nanti, wallahu alam ya kan, bisa jadi pemilu ulang ataukah tidak. Ya, itu saja pandangan saya, sahabat Hendris. Ditunggu analisa-analisa perpolitikan selanjutnya. Thank you yang udah mampir. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya ingin belajar mengungkapkan pandangan saya, analisa saya sesuai dengan kemampuan saya. Kalau ada salah saya mohon maaf, kalau ada lebihnya silakan diterima. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.